Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dimanapun kalian berada, senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam pertemuan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan atau mempertahankan NKRI atau pada LKS halaman 10. Baik, langsung saja silakan simak videonya dari awal sampai selesai. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa tokoh dalam integrasi bangsa. Yang pertama, ini adalah sudah kenal ya kalian semua. Ini digambar uang 10.000. Ini tokoh yang sangat familiar dari tanah Papua. Betul sekali, namanya adalah Frans Kaisiepo. Nah, ini Bapak Frans Kaisiepo yang sekarang dijadikan sebagai gambar, fotonya dijadikan gambar uang 10.000. Pak Frans itu lahir di Biak 10 November 1921 dan meninggal dunia juga di Biak 10 April 1979. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Kepres nomor 77 garis miring TK tahun 1993. Adapun peran penting dari Bapak Frans Kaisiepo yaitu pertama, dalam konferensi Malino dia mengusulkan nama Irian untuk menggantikan nama Papua. Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, Frans Kaisiepo dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih di Papua. Yang ketiga, mengajarkan lagu Indonesia Raya di Papua. Yang keempat, mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Kelima, mendirikan partai politik di Irian. Yang keenam, sebagai gubernur Irian Barat keempat. Dan yang terakhir adalah membantu dalam pelaksanaan Trikora. Mesti kalian belum tahu apa itu Trikora. Trikora itu adalah Tri Komando Rakyat, perintah dari Presiden Soekarno dalam rangka pembebasan Irian Barat. Selanjutnya adalah Silas Papare. Lahir di Serui 18 Desember 1918, meninggal dunia 7 Maret 1979, merupakan juga sama dengan Frans Kaisiepo, tokoh dari Papua. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional sama dengan Frans Kaisiepo tahun 1993. Peran pentingnya antara lain melakukan perlawanan terhadap Jepang, membentuk Komite Indonesia Merdeka, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Ketika dia ditangkap, dibuang ke Jogja, dia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta, serta aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dan juga menjadi delegasi Indonesia dalam Perjanjian New York. Seperti yang sudah kita ketahui ketika di SMP dulu, mengenai pembebasan Irian Barat, itu diselesaikan melalui Perjanjian New York, yang hasilnya nanti wilayah Irian Barat harus diserahkan kepada Indonesia. Terus tokoh selanjutnya adalah Martin Indy. Ini gambarnya Bapak Martin Indy, ganteng sekali kan. Martin Indy itu lahir di Doromena tanggal 14 Maret 1912 dan meninggal dunia tanggal 17 Juli 1986. Sama dengan Bapak Frans Kaisiepo dan juga Silas Papare, dijadikan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden tahun 1993. Ini merupakan peran penting dari Bapak Martin Indy. Yang pertama adalah melakukan perlawanan terhadap Belanda, menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, memimpin gerilya dalam rangka Operasi Trikora, mengikuti Perjanjian New York, dan yang terakhir adalah menjadi anggota MPRS mewakili Irian. Itu tadi 3 tokoh merupakan pace dari tanah Papua. Selanjutnya ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lahirnya di Yogyakarta 12 April 1912 dan meninggal dunia di Washington DC 2 Oktober 1988. Dijadikan pahlawan nasional 8 Juni 2003. Peran pentingnya banyak sekali. Yang pertama adalah mengeluarkan maklumat tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Yogyakarta berstatus daerah istimewa. Terus yang kedua, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia dan menampung pasukan TKR yang harus hijrah menuju Yogyakarta. Yang ketiga, menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja di tanah Jawa. Terus yang keempat, menggagas serangan umum 1 Maret 1949 yang mana dalam kurun waktu 6 jam TNI berhasil menguasai Jogja.
Yang keenam, Sultan Hamengkubuwono IX itu menjadi salah satu tokoh yang melakukan penandatanganan penyerahan kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan KMB, Belanda mengakui kedaulatan RIS atau RIS. Penyerahan kedaulatan dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama adalah di Belanda dan yang kedua adalah di Indonesia. Nah, di Indonesia tokohnya adalah yang menerima Sultan Hamengkubuwono IX. Dan yang ketujuh, Sultan Hamengkubuwono IX juga menggiatkan kepanduan di Indonesia. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX itu mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Terus selanjutnya ada Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak. Lahirnya di Indrapura 1 Desember 1893 dan meninggal dunia di Pekanbaru 23 April 1968. Salah satu peran pentingnya adalah ini, menyerahkan hartanya 13 juta gulden kepada pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Jadi ketika awal kemerdekaan negara kita itu mengalami inflasi yang sangat luar biasa, pendapatannya sangat sedikit. Nah, Sultan Syarif Qasim II ini membuktikan cinta tanah airnya dengan menyumbangkan harta kekayaannya sebesar 13 juta gulden. Sultan Syarif Qasim II ini sebenarnya juga sama dengan Sultan Hamengkubuwono IX. Diajak untuk bergabung dengan Belanda, diiming-imingi kekuasaan. Tapi dia malah memilih bergabung dengan Republik Indonesia yang pada saat itu belum begitu jelas. Alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan video mengenai peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Semoga semuanya bisa dipahami. Tugas kalian adalah pertama membuat 3 pertanyaan beserta jawabannya. Tentunya pertanyaan dan jawabannya tersebut harus sesuai dengan video yang telah sama-sama kalian tonton. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.